Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Firmansyah. Saya merupakan pengajar di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang program kewirausahaan mahasiswa, di mana program ini mendukung sekali visi dari Universitas Tidar dengan tagline Universitas Tidar unggul dalam kewirausahaan. Apa saja programnya itu? Yang pertama, PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Program Mahasiswa Wirausaha untuk panduan dan informasinya dapat dilihat di website Fakultas Teknik Universitas Tidar ft.untidar.ac.id. Yang kedua, PKMK. Ini merupakan salah satu dari PKM 5 bidang yang diselenggarakan oleh Ditjen Bilmawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga ada KIBM, Kompetensi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Yang keempat KBMI, hampir sama ya. Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia. Yang terakhir ini merupakan program baru yang baru saja diluncurkan, yaitu ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Untuk informasi selengkapnya tentang tata cara pendaftaran maupun persyaratannya itu dapat dilihat di masing-masing website berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak memaparkan secara detail untuk masing-masing program ini karena program ini misalnya PKMK itu nantinya juga sudah dijelaskan di PKM Program Kreativitas Mahasiswa 5 bidang, terus AI sama GT. KIBM juga sudah ada, KBMI dan ASMI. Untuk program KIBM, KBMI dan ASMI itu sendiri itu sudah mendukung program Kewirausahaan Merdeka Belajar tahun 2020, di mana program ini merupakan salah satu program unggulan dari Mas Menteri, di mana mahasiswa merdeka dalam belajar. Merdeka belajar itu seperti apa? Jadi tidak hanya mahasiswa dapat materi saja di dalam kelas, namun ada beberapa program ya, misalnya magang di perusahaan. Kalau untuk program yang ini kewirausahaan, itu mahasiswa tidak hanya teori tapi mempraktekannya. Jadi kalau teman-teman semua mengikuti salah satu program ini, nantinya dapat dikonversikan SKS ke dalam mata kuliah yang sesuai dengan program itu. Misalnya di semester ini ada salah satu mahasiswa yang mengikuti KBMI, lah itu nanti dikonversikan ke dalam mata kuliah. Misalnya kalau di teknik itu ada mata kuliah kewirausahaan dan ada mata kuliah praktek kewirausahaan. Teman-teman semua sudah mempraktekkannya secara langsung dan itu ilmunya akan lebih besar daripada yang mengambil mata kuliah teori kewirausahaan ataupun mata kuliah yang praktek kewirausahaan, karena memang sudah benar-benar real menjalankan bisnis di lapangan. Gimana sih usaha? Oh, ini untuk usaha yang sudah berjalan. Untuk PMW itu 0 bulan ya, 0 ataupun 0 tahun, dan PKMK. Jadi yang belum memiliki usaha sama sekali tapi sudah mempunyai ide atau gagasan usaha apa yang ingin dijalankan, itu mengambil program ini ya, PMW ataupun PKMK. Jadi ini sama sekali yang belum memiliki usaha, tapi dengan usaha tersebut dapat benar-benar inovatif ataupun ada hal-hal yang baru yang memang belum pernah ada, ataupun dapat membantu kesulitan dari masyarakat. Terus untuk KIBM, KBMI ini program tersebut harus ataupun usaha maupun bisnis tersebut harus sudah berjalan 6 bulan. Misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau kita belum mempunyai usaha terus dapat pendanaan PMW, apakah di tahun berikutnya kita dapat
mendaftar di program KIBM atau KBMI itu boleh sekali. Jadi memang kalau dari teman-teman semua sama sekali belum mempunyai usaha, itu misalnya mau ikut program dengan seleksi hanya di tingkat fakultas, itu PMW. Terus setelah berjalan dan memang sudah ada profitnya, walaupun ada terkendala masalah pendanaan atau masalah modal lagi, silahkan nanti mengikuti KBMI maupun KIBM dengan nanti ada ciri khas tersendiri dari program tersebut. Terus ASMI itu akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Ini mendukung sekali untuk industri 4.0. Jadi apalagi teman-teman yang di teknik elektro itu untuk ke arah ini saya rasa lebih baik. Jadi misalnya sudah punya startup ya, jadi startup juga dimulai dari sini. Misalnya di tahun pertama itu memang baru mengusulkan untuk pendanaannya, silakan di PMW ataupun PKMK nantinya. Terus dan kalau memang program tersebut atau bisnis tersebut mendukung startup, jadi nanti bisa mengikuti program ASMI ini, dan program startup tersebut harus sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Untuk pendanaan lah, ini yang ditunggu-tunggu sekali. Jadi untuk pendanaan PMW itu 3,5 sampai 5 juta masih belum cukup. Nah, ada program PKMK yaitu 5 juta sampai 12,5 juta. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendapat pendanaan 3,5 sampai 5 juta, ini di program mahasiswa wirausaha ini sudah cukup, dimana di tahun berikutnya bisa mengikuti salah satu dari ketiga program ini. Berapa sih untuk pendanaan KIBM? 5 sampai 15 juta. Jadi biasanya teman-teman semua memaksimalkan ya. Jadi ini udah dapat 5 juta, masa ini yang terendah 5 juta. Jadi dimaksimalkan saja untuk pendanaannya sampai 15 juta. Masih kurang juga. Ini ada 10 sampai 20 juta untuk KBMI. Terus ASMI itu maksimal 25 juta. Gimana? Sudah mulai tertarik? Oke, kita sedikit bahas satu-satu dari kelima program tersebut. Yang pertama, program mahasiswa wirausaha. Ini kalau kita semua di Fakultas Teknik, nantinya kita mendaftar PMW ini di tingkat fakultas, dan proses seleksinya atau kompetisinya itu di tingkat fakultas. Untuk persyaratannya bisa dilihat semua. Mahasiswa aktif S1 maupun D3 di lingkungan Fakultas Teknik. Anggota kelompok berjumlah 3 sampai 5. Nama ketua dan anggota ditulis lengkap singkat. Tidak terikat ilmu bidang. Jadi misalnya ketuanya teknik sipil, anggotanya nanti untuk mendukung bisnisnya bisa dari teknik mesin maupun teknik elektro untuk proses pemasaran secara online atau otomatis dan lain sebagainya. Dan keanggotaan berasal minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Misalnya ketuanya semester 3 itu anggotanya boleh semester 1, boleh juga semester 5, ataupun semester 5 jadi ketua itu mengajak adik-adiknya di semester 1 maupun semester 3. Besarnya ini tadi jumlah halaman proposal. Nah, ini juga pedoman ini dapat di-download di website Fakultas Teknik Universitas Tidar. Ini merupakan kegiatan MONEF, monitoring dan evaluasi di tahun 2019 kemarin. Jadi teman-teman yang mendapatkan program ini itu memaparkan laporan kemajuannya. Jadi
Untuk sebelum di laporan akhir itu harus dipresentasikan, teman-teman semua harus mempresentasikan hasilnya itu sudah mencapai berapa persen. Misalnya untuk kebutuhan modal sudah dibelanjakan semua sampai 100%, terus selama produksi ada kendala atau tidak, terus sampai ke pemasaran dan hasil pemasaran itu dipaparkan di kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk yang kedua yaitu PKMK. PKMK ini panduannya itu ada di satu file di PKM ya. PKM nanti kan ada beberapa macam itu. Jadi nanti jika yang langsung ingin berminat ke PKM kewirausahaan itu nanti di buku panduan yang ketiga, buku 3 yang khusus kewirausahaan. Itu juga sudah persyaratannya itu lengkap di sana. Jadi karena perbedaannya sama PMW itu, kalau PMW itu proses seleksi dan proses kompetisinya itu hanya di tingkat fakultas. Kalau PKMK ini tingkat nasional, jadi kita bisa mengajak dari teman-teman prodi lain. Misalnya di teknik membutuhkan teman dari teknik dari fakultas yang lainnya, misalnya ekonomi. Itu kan nanti proses untuk pelaporan keuangan, terus untuk kedepannya masalah perekonomian, nah itu bisa mengajak yang ada di sana, maupun dari beda prodi masih di fakultas teknik itu juga boleh. Jadi sama jumlah kelompok pengusulnya itu 3 sampai 5 orang. Ini juga sama ya, tapi yang beda adalah pendanaannya. Yang ketiga itu KIBM, kompetensi inovasi bisnis mahasiswa. Ini untuk meningkatkan bisnis atau produk mahasiswa dan berpotensi ke arah HKI. Nah, ini terutama di fakultas teknik ya ini. Jadi teman-teman semua yang ada inovasi bisnis apa, jadi permasalahan yang ada di lapangan, misalnya kalau di pertanian juga harga jual pada saat panen itu kok turun lah, ada inovasi apa, misalnya membuat program ataupun software ataupun aplikasi atau yang apapun. Jadi nantinya itu untuk mendukung atau membantu dari petani atau masyarakat di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari apa sih idenya atau inovasinya seperti apa. Itu kita lihat sendiri yang ada di sekitar kita. Jadi tidak usah muluk-muluk ingin kompetensi inovasi bisnis mahasiswa, tidak usah muluk-muluk untuk ingin pergi ke Mars atau ke bulan. Jadi hanya di sekitar kita apa saja sih kesulitan saat ini, apalagi saat ini pada saat pandemi itu banyak sekali UMKM yang memang tidak bisa memaksimalkan hasilnya. Nah, itu bisa dibantu dengan misalnya yang di teknik elektro itu kan bisa membuatkan software nanti kolaborasi dengan di teknik mesin maupun di teknik sipil itu bisa. Jadi ini ya, bisnisnya tersebut itu harus sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi selama 6 bulan juga dilihat catatan keuangannya, keluar masuknya, itu juga nanti diseleksi. Terus untuk panduannya itu dapat dilihat di web tadi ya, di slide sebelumnya. Terus KBMI, lah ini melanjutkan dari program PMW. Ini ada beberapa dari
kakak tingkat kalian itu yang masuk ke KBMI. Jadi dari PMW sebelumnya itu diusulkan ke KBMI dan itu beberapa juga alhamdulillah ada yang lolos. Jadi ini nilai tambah untuk jadi bisnis berjalan minimal 6 bulan. Lebih dari 6 bulan juga sangat bagus, lebih bagus ya. Jadi track record wirausaha itu juga diseleksi atau dilihat terlebih dahulu. Ini juga hampir sama. Terus ASMI lah, ASMI ini juga program baru dari Mas Menteri. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan startup yang ada di Indonesia. Jadi mahasiswa itu banyak yang mempunyai ide kreatif, banyak yang sudah membuat aplikasi, dan itu memang sangat didukung oleh pemerintah. Jadi startup ini nanti juga di samping pendanaan oleh pemerintah nanti juga akan dilihat untuk dikomersialkan ya, atau skala industri. Jadi jika teman-teman semua ada yang mempunyai ide ataupun malah yang sudah mempunyai startup, nanti didaftarkan di sini. Jadi ketiga program KBMI, KIBM maupun ASMI ini nanti hanya boleh milih salah satu ya. Jadi nanti juga teman-teman semua konsultasi dengan dosen pembimbingnya, apakah usaha saya ini masuk ke dalam KBMI, KIBM ataupun ASMI. Jadi biar nanti lebih maksimal, dan tujuannya adalah mendapatkan pendanaan tersebut. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan untuk program mahasiswa wirausaha. Tetap semangat, produktif, berkarya, berinovasi, dan jangan lupa berkolaborasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.